Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbara bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Tim SAR evakuasi 11 penumpang longboat yang tenggelam di perairan Kaimana. Nama Kapolres Mimika dicatut lewat media sosial, sejumlah pengusaha tertipu. Jalan rusak parah, pendistribusian logistik Pilkada di Merauke menggunakan traktor. Tim SAR Pos Kaimana mengevakuasi 11 penumpang longboat yang mengalami kecelakaan di Kaimana, Papua Barat pada Rabu kemarin. Longboat itu bertolak dari Karawai menuju Kabupaten Kaimana, namun dalam perjalanan kapal ditabrak longboat lainnya sehingga terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena 11 penumpang diselamatkan tim SAR, lalu dibawa ke Kampung Kambala, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kepala Pos SAR Kaimana meminta pengelola kapal atau longboat agar lebih berhati-hati karena kecelakaan di laut sering terjadi. Jam 23 atau jam 11 malam mereka mengalami musibah kecelakaan yang mana telah terjadi tabrakan antara perahu Viper longboat yang ditumpangi oleh 11 orang dengan salah satu longboat Viper nelayan yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pada kejadian tersebut, ke-11 korban mengalami kecelakaan di mana perahu Viper atau longboat yang ditumpangi rusak dan tenggelam. Sehingga korban berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berenang dan dapat dibantu atau ditolong oleh nelayan yang menabrak mereka dan dievakuasi atau diantar ke tempat terdekat atau ke pinggiran pantai dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika. Dalam hal ini Pos SAR Kaimana, dan Pos SAR Kaimana melakukan koordinasi bersama pihak potensi, dalam hal ini TNI Polri, dan melakukan koordinasi bersama pihak keluarga, mengambil data, dan pada jam 11 siang tim SAR gabungan potensi TNI Polri bersama Basarnas melakukan proses pencarian dan evakuasi terhadap ke-11 korban tersebut. Kini 11 penumpang longboat sudah bertemu kembali dengan keluarganya masing-masing di Kabupaten Kaimana. Dari Kaimana, Papua Barat, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika saat ini menyelidiki kasus penipuan yang terjadi dengan mencatut nama Kapolres. Pelaku memanfaatkan media sosial dan meminta sejumlah uang ke pengusaha menggunakan foto Kapolres Mimika. Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta mengatakan sudah ada beberapa laporan polisi yang tertipu, sehingga saat ini pihaknya masih menelusuri pelaku yang diduga berada di Sulawesi Selatan. Sama-sama tahu di medsos ada penipuan atas nama saya dan itu tidak benar. Kita sudah cek, itu ternyata beralamat di Makassar. Ya, itu jenis-jenis penipuan yang sudah biasa dilakukan. Ya, saya punya nomor satu aja 0812 180 2004. Nah, selain itu berarti penipuan, bukan saya. Seluruh masyarakat Timika, saya punya nomor hanya satu dan itu sudah nomor saya ada di pelayanan pengaduan. Hanya itu. Jadi di luar itu bukan saya. Dia mengatasnamakan Kapolres Mimika meminta sejumlah uang itu untuk keperluan operasionalnya Kapolres. Kami sudah dapat laporan ada beberapa pengusaha OPD juga yang sudah menjadi korban
penipuan tersebut. Yang untuk hari ini itu foto saya waktu saya jadi Kapolres Boven. Kapolres mengimbau warga tidak mudah percaya jika ada yang mengirim pesan di media sosial, meminta sejumlah uang atau mengancam atas nama polisi. Warga juga diminta segera melapor jika ada yang mengirim pesan mencurigakan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sepekan sebelum pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan, Polres Merauke dan TNI terus meningkatkan patroli ke daerah-daerah rawan seperti di kawasan Kudamati, Kelapa Lima, Buti, dan Mopah Lama. Kawasan ini terkenal rawan dan berpotensi mengganggu kelancaran dan ketertiban saat pilkada nanti. Salah satu yang menjadi perhatian Polres Merauke dan TNI adalah maraknya penjualan minuman keras. Oleh karena itu, polisi akan menutup sementara penjualan minuman keras saat pemungutan suara nanti. Nanti untuk H-1 atau H-3, ya, itu miras akan kami tutup. Namun, kita juga harus mengantisipasi. Karena ketika miras yang sifatnya legal atau berizin itu ditutup, ya, ini bisa jadi, ya, atau patut diduga, miras-miras yang ilegal ini akan berproduksi lebih lancar, ya, karena hukum ekonomi kan ada supply, ada demand, gitu, ya. Itu juga menjadi perhatian serius kita. Begitu juga dengan patroli-patroli yang ditingkatkan, ya, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk pilkada itu wajib hukumnya bisa aman dan kondusif, khususnya menjelang tahap pungut suara ini. Jadi selain patroli yang kami tingkatkan, kepada rekan-rekan media, kami juga menggunakan kesempatan ini untuk menghimbau kepada masyarakat untuk kita bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang tahap pungut suara. Ya. Jangan terpengaruh oleh berita-berita atau isu-isu yang menyesatkan, sehingga memicu persatuan dan persaudaraan kita. Kapolres juga mengimbau warga Merauke agar membantu kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, seperti melaksanakan siskamling dan melapor setiap kejadian mencurigakan ke polisi agar bisa segera ditindak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika Rabu kemarin melakukan penanaman tanaman pangan untuk mendukung program ketahanan pangan yang masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Polres Mimika menanam jagung di lahan seluas 5 hektar yang terletak di Jalan Agimuga, Mil 32. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudiarta mengatakan di lahan 5 hektar ini akan dikelola petani binaan Polres. Program dari Kabinet Merah Putih, kami Polres Mimika beserta Forkopimda melakukan penanaman untuk ketahanan pangan, ya, khusus Polres Mimika, yang mana di dalam lingkup Polres sendiri kita sudah menyiapkan lahan sekitar 2 hektar dan di luar itu juga sudah ada dengan kelompok-kelompok tani seperti itu. Ya, dari teman-teman dari Kodim juga kita sudah melakukan penanaman juga, yang mana bibit jagung, kacang, dan ketela. Ya, itu yang kita bisa tanam di sini. Yang jelas kita siap mendukung program Asta Cita tersebut. Kalau di dalam lingkup Polres ini sekitar 2 hektar. Nah, di luar yang gabung dengan kelompok tani beda. Berapa? 3 hektar. 3 hektar. Kelompok tani sudah ada kita. Kita dari Bimas itu sudah mempunyai kelompok tani itu sendiri. Dan juga anggota yang bertani juga sudah ada. Untuk program ketahanan pangan ini, pemerintah menganggarkan dana hingga 134 triliun rupiah.
Anggaran tersebut disebar ke berbagai kementerian dan lembaga dengan tujuan mendukung target swasembada pangan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.